tahun ini ada beberapa titik yang akan kita gunakan dengan speed gun. Nah, tahun depan mungkin akan lebih banyak lagi. Harapannya kita bisa tekan kecelakaan yang berakibat fatal sampai dengan meninggal dunia. Karena didahului dengan pelanggaran, itu yang harus diingat itu. Bandung, 10 pintar, 120 Pak Ayu, lapangan Ale. Monitor Pak Dur. Speed gun ini digunakan untuk mengukur batas kecepatan kendaraan, di mana kita cukup membidik kendaraan tersebut dan kita tembak, akan kelihatan kendaraan tersebut berapa kecepatannya, kemudian jarak dari petugas dengan kendaraan yang kita ukur kecepatannya itu akan kelihatan. Kita bidikan ke kendaraan yang kira-kira melebihi batas kecepatan atau yang kecepatan yang tinggi atau kecepatan kita lihat kendaraan yang zigzag ugal-ugalan kita tembak. Nah, setelah tembak kemudian bakal kelihatan kecepatannya berapa. Dan alat ini menggunakan sensornya itu sensor laser. Jadi kita tembak bisa langsung ke 7 kendaraan yang melebihi batas kecepatan tersebut. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat pengendara kendaraan agar mematuhi semua rambu-rambu, terutama rambu batas kecepatan. Karena Anda berkendara dan Anda pasti ada yang nunggu di rumah. Nah, untuk berbincang-bincang seperti apakah teknologi speed gun ini nanti diterapkan, karena ini sistemnya adalah sistem teknologi baru yang diterapkan oleh Korlantas untuk menekan tingkat kecelakaan kendaraan bermotor yang masih tinggi. Sudah bersama saya Bapak AKP Denny Setiawan. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi. Pak Denny, ini sistemnya seperti apa? Apakah kemudian ditembakkan untuk kemudian menangkap gambar atau seperti apa? Mungkin lebih detail diceritakan. Oh, ini sistemnya itu sangat mudah. Jadi kita tinggal tembak karena ini menggunakan laser. Ya. Jadi sistem laser. Jadi kamera di sini yang satu laser, yang satu tembak, kembali lagi mantul ke sini, kemudian kerekam. Dan ini digunakan oleh petugas di lapangan. Dan sebenarnya itu bukan teknologi kita yang terbaru, bukan cuma ini aja, banyak. Speed gun, kemudian ada drone, kemudian ada TAA. Oke. Traffic Jadi Accident kecepatan si kendaraan sudah terekam ya. Misalnya dia kecepatannya melebihi dari kecepatan batas normal. Lalu kemudian kita tangkap, di sini ada keluar data kecepatannya berapa begitu ya? Betul sekali. Jadi kita ada kendaraan yang melebihi batas kecepatan yang diizinkan di jalan tersebut atau misalkan di jalan tol, kita tembak, misalkan batas kecepatannya itu di atas 100 km per jam, sedangkan di situ batas maksimumnya 100. Ketembak dan akan kerekam berupa gambar, dan di situ tertera berapa kecepatannya, jarak kita dengan kendaraan berapa. Penindakannya apakah langsung atau delay? Artinya ketika sudah ditangkap gambarnya, apakah pelaporannya tindakannya secara langsung saat itu juga atau gimana Pak? Untuk penindakan pelanggarannya langsung. Jadi kita biasanya melaksanakan penindakan, kita briefing dulu. Jadi ada 2 tim, yang satu tim untuk melaksanakan penembakan, kemudian tim berikutnya ada di belakangnya. Berapa kilometer jarak tuh? 1 kilometer. 1 kilometer. Ya, setelah kita tembak dapat ternyata melebihi batas kecepatan, langsung kita calling. Misalkan ada plat nomor mobil Avanza Silver, plat nomor sekian melebihi batas kecepatan, kita calling. Sebelah langsung ditindak. Pak Denny, sudah ada berapa unit speed gun yang dimiliki oleh Korlantas, lalu kemudian tersebar di mana saja kah? Yang dimiliki oleh Korlantas sudah 37 unit dan tersebar sementara ini di tol-tol yang atau di polda-polda yang sudah memiliki tol. Oh, berarti Jawa Barat, Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, terus Sumatera Utara, Sulsel, udah ada semua. Jadi sekarang akan di arus mudik ini akan diterapkan nih speed gun ini ya? Ya, kita akan terapkan. Karena kenapa? Ini sangat penting karena untuk mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan mungkin tetap tidak bisa mungkin dikurangi begitu, tapi fatalitasnya yang bisa dikurangi dengan speed gun ini. Betul, karena kan salah satu faktor utamanya itu kan kecepatan. Baik. Jadi Anda pemirsa yang akan melakukan mudik lewat tol, kecepatannya jangan lebih dari 100 km per jam karena nanti akan ada Pak AKP Denny Setiawan dan kawan-kawan yang menembakkan speed gun, lalu kemudian nanti ada fotonya ya Pak, nomor polisinya tertera, lalu kemudian juga warnanya juga segala macam jelas, nanti akan ada ditindak paling jauh sekitar 1 km setelah kendaraan Anda difoto oleh speed gun ini. Jadi hati-hati begitu ya. Ada tips khusus mungkin untuk bagi tipnya, satu, bagi para pengendara yang nanti akan melaksanakan mudik,
jaga batas kecepatan Baik. kendaraan Anda. Dan ingat, keluarga menunggu Tunggu di rumah. Baik, terima kasih Pak AKP Denny Setiawan telah sharing bersama kami dan pemirsa tetaplah bersama kami karena acara pelepasan tim monitor mudik 2016 akan segera kembali sesaat lagi. Tahun yang lalu masih ada kecelakaan, tetapi ini kan menjadi satu semangat kita untuk bisa menekan angka kecelakaan. Walaupun sulit untuk diwujudkan, tetapi paling tidak semangat kita untuk menekan kecelakaan. Dan bisa turun angkanya ya Pak ya. Mulai nanti dari Dinas Perhubungan, dari Kementerian Perhubungan sudah melakukan pengecekan kelaikan kendaraan, angkutan umum. Nah, ini juga dilakukan pengecekan sehingga itu juga menjadi faktor yang harus kita perhatikan. Kemudian masalah kecepatan di jalan, kemudian nanti masalah kelelahan, itu juga kita ingatkan. Oleh karena itu rest area itu kita siapkan, dioptimalkan begitu ya Pak ya. Siapkan sebelumnya. Termasuk juga yang motor, karena 70%, 71% kecelakaan itu dialami oleh pengendara motor. Oleh karena itu motor kita siapkan jalur khusus nanti dari Kerawang itu sampai ke Subang, itu lewat jalur yang khusus. Kemudian tempat-tempat tertentu kita siapkan juga rest area untuk khusus motor. Memang kita perbanyak rest area sampai kantor-kantor Polsek atau Polres yang di pinggir jalan yang ada halamannya bisa dimanfaatkan. Artinya semua dilakukan bagaimana caranya untuk menekan kecelakaan, tidak hanya pengamanan tetapi juga memanfaatkan atau mengoptimalkan seperti tadi dikatakan rest area dan segala hal yang bisa menurunkan angka kecelakaan begitu. Sebetulnya paling penting justru bagaimana agar para pemudik juga punya kesadaran yang tinggi akan tentang bagaimana tips berkendara dengan aman dan lancar. Dan karenanya memang Zakia Metro TV juga membuat satu aplikasi online. Kita punya peta mudik online. Peta mudik Metro TV online ya. Peta mudik Metro TV online Pak, yang kemudian bisa diakses dimanapun, karena bagi yang pemudik tidak bisa menonton televisi, bisa langsung mengakses lewat telepon genggamnya, itu bisa di-download. Dan di situ semuanya sudah tersedia, jalur-jalur mudik. Bukan hanya yang akan memantau mana yang macet, mana yang tidak, tetapi juga di mana rest area seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Kapolri, di mana masjid, di mana pompa bensin, semua bisa terpantau semua dari bisa terpantau. Bahkan di mana tempat kuliner yang enak, karena kan kita mudik mau mampir-mampir sambil makan makanan enak. Apalagi kalau panjang paketnya ya bisa untuk melipir sebentar begitu untuk makan. Dan kemudian yang penting juga kita ingin mengajak partisipasi warga untuk bisa ikut aktif memberikan informasi lewat peta mudik online Metro TV, sehingga tidak hanya dari Metro, dari warga dan juga dari kepolisian. Baik, terima kasih Mbak Najwa dan juga Pak Badrodin sudah berbincang di sini, juga berbagi informasi untuk mudik nanti bersama masyarakat. Dan juga pemirsa, nanti kami akan kembali dan tentunya kita akan melihat bagaimana pelepasan tim monitor Metro TV untuk tahun 2016 ini. Nanti saya akan bergabung bersama rekan saya Ade Mulia. Saya juga ingin mengajak Pak Badrodin dan juga Mbak Najwa untuk ke bawah. Kami berdua juga akan melihat bagaimana nanti untuk pelepasan tim monitoring Metro TV ini. Saya untuk sementara saya kembalikan dulu ke Ade. Ade, silakan.